oleh mentor. Selanjutnya, penyampaian materi oleh mentor dan tanya jawab diakhiri dengan penutup. Untuk agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, izinkan saya untuk memandu doa pada kegiatan siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian dapat menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini pada siang hari ini kami dapat berkumpul di sini di dalam kegiatan shortcast riset saham yang dilaksanakan pada siang hari ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami, Allah. Ya Allah yang maha mengetahui yang baik, bimbinglah kami dengan hidayahmu, berkahilah kami selalu dengan takdirmu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberianmu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinabah warinal batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Uh, Sebelum memasuki sambutan, mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman dimohon mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk dilakukan sesi dokumentasi. Baik, kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Untuk selanjutnya ada sambutan dari Ibu Rosita Wulandari. Kepada Ibu Rosita Wulandari, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan sehat tentunya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan shortcast part pertama ini mengenai riset saham. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mentor kita, yaitu Febri Teguh dan Patrick Salim, di mana beliau di sini merupakan salah satu alumni dari Galeri Investasi Gen pertama, yang kemudian saat ini mereka sudah menjadi praktisi pasar modal, bekerja di bidang sekuritas, dan sudah menyandang gelar mendapatkan sertifikat WBPE dan RSA ya, kalau nggak salah ya. Sehingga sangat kompeten, insya Allah memberikan manfaat, memberikan informasi-informasi terkait dengan
riset saham terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini, baik nanti dimulai dari perkenalan sampai dengan ke part-part selanjutnya. Sedikit informasi bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan riset saham, terkait dengan stock cash itu apa sih, mungkin yang belum ada gambaran. Sebenarnya saya ingin mengikutinya, Bu, cuman saya nggak tahu itu modelnya kayak gimana. Ya, nah di sini dengan adanya short course ini, kursus singkat ini diharapkan memberikan gambaran terkait dengan riset saham dari suatu perusahaan itu bagaimana, mulai dari company profile-nya, mulai dari fundamentalnya, teknikalnya, makroekonominya, sampai putusan apakah benar saya harus membeli saham ini, apakah benar saya harus menjual ini. Kenapa? Karena salah satu langkah kita untuk menjadi seorang investor yaitu melakukan investasi apakah kita mau membeli atau menjual suatu saham tersebut. Nah, ketika kita sudah memutuskan membeli atau menjual suatu saham tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu minimal garis besarnya. Nggak perlu kita memberikan suatu riset yang terlalu panjang kali lebar kalau memang kita belum mengerti. Bagi para investor pemula seperti kita di sini, cuman di sini kalian minimal mengerti tahapan awalnya terkait dengan suatu perusahaan, apakah kita mau membeli atau menjual saham tersebut. Baik, kegiatan ini akan berkelanjutan ya teman-teman semuanya, waktunya juga nggak terlalu lama sih, cuman ya 1 bulan, tapi kita mau memanfaatkan terkait hal ini. Setiap minggunya nanti kita akan memberikan materi-materi yang berbeda dengan progres-progres yang ada, di mana nanti akan disampaikan oleh para mentor kita, yaitu mentor Kak Febri sama Kak Patrick. Mereka masih muda-muda, jadi panggilnya Kak saja, ya. Biar lebih gaul katanya ya. Baik, saya harapkan kepada teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan seksama, karena kegiatan ini yang tadi saya sampaikan merupakan kegiatan awal pengenalan terkait dengan salah satu kegiatan dari rangkaian anniversary yang diselenggarakan oleh Galeri Investasi atau hari jadi yang ketiga. Jadi Galeri Investasi ini baru mau ulang tahun yang ketiga nanti bulan Desember. Nah, salah satu kegiatannya itu adalah ada kegiatan terkait dengan shortcast, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan perlombaan di tingkat nasional. Ya, nah apa itu nanti stockcast, apa itu nanti fundamental dan technical, ikutin terus short course ini dari part 1 sampai part-part selanjutnya. Baik, selamat mengikuti. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh mentor kita semuanya bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan mohon maaf apabila dalam proses kegiatan ini ada yang kurang berkenan, mengganggu kalian, harusnya hari Minggu ya, di jam-jam tidur kalian, tetapi di sini kita harus belajar terkait dengan riset saham. Baik, itu aja yang mungkin Ibu sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosita atas sambutannya. Untuk selanjutnya adalah ada sambutan dari Ketua Pelaksana Anniversary sekaligus pengenalan Anniversary oleh Kak Faisal. Kepada Kak Faisal, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Galeri Investasi Universitas Pamulang, Ibu Rosita Wulandari, SEMM. Yang saya hormati mentor 1 pada kegiatan siang hari ini, Kak Febri Teguh, SAK, WPPE. Yang saya hormati mentor kedua pada kegiatan siang hari ini, Kak Patrick Salim, SAK, RSA. Dan yang saya hormati panitia shortcast, riset saham, serta Bapak Ibu
rekan-rekan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul siang ini di acara Short Course Riset Saham. Perkenalkan, saya Faisal Tabrani, selaku Ketua Pelaksana Anniversary 3.0 tahun 2021. Mohon izinkan saya untuk memperkenalkan kegiatan Anniversary 3.0. Anniversary merupakan kegiatan untuk memperingati hari jadi Galeri Investasi Universitas Pamulang dan menjadi program terakhir dari kepengurusan Galeri Investasi Universitas Pamulang di tiap-tiap tahunnya. Biasanya, kegiatan ini diisi dengan perlombaan-perlombaan maupun seminar nasional. Yang istimewa dari Anniversary, salah satu kegiatannya selalu diisi dengan kegiatan yang belum pernah diselenggarakan di Anniversary, atau bahkan di Universitas Pamulang. Seperti di Anniversary 1.0, ada company visit, stock lab, terus ada digital design stock investment competition, serta seminar nasional. Begitupun di Anniversary 2.0, ada capital market weighting competition, digital design stock investment competition, video investment competition, dan juga webinar nasional. Dan pada tahun ini, Anniversary 3.0 dengan tema Achieve Your Dream with the Spirit of Investing diisi dengan Stockcast Competition, Digital Design Stock Investment Competition, serta talk show pasar modal. Seperti yang tadi saya sudah katakan, Anniversary selalu menghadirkan kegiatan yang memang sebelumnya belum diselenggarakan di anniversary sebelumnya. Nah, pada tahun ini, kegiatan terbaru dari Anniversary 3.0 adalah Stockcast Competition, di mana perlombaan ini memperlombakan hasil analisis baik secara fundamental, teknikal, maupun makro dan mikroekonomi dari suatu emiten yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, teman-teman, tujuan diselenggarakannya kegiatan siang hari ini selain memberikan edukasi mengenai bagaimana cara meriset suatu emiten atau perusahaan, kegiatan siang ini juga sebagai bentuk pelatihan bagi para calon peserta Stockcast Competition, yang dimana poin-poin analisis yang akan diperlombakan nantinya akan dijelaskan oleh mentor-mentor kita yang berkompeten pada siang hari ini. Maka dari itu, kami mengajak kepada rekan-rekan sekalian dalam mengikuti pelatihan riset saham pada siang hari ini, rekan-rekan juga dapat ikut serta dalam memeriahkan rangkaian kegiatan Anniversary 3.0, yaitu bisa mengikuti Stockcast Competition, atau Digital Design Stock Investment Competition, atau bahkan mengikuti talk show pasar modal. Agar tidak ketinggalan rangkaian kegiatan kami, rekan-rekan dapat melihat tentang informasi dari Anniversary 3.0 pada link yang tertera di bio Instagram kami, yaitu @anniversary_unpam. Sekedar informasi, kegiatan Anniversary 3.0 disponsori oleh PT Lotus Sekuritas dan didukung oleh Bursa Efek Indonesia, Yayasan Sasmita Jaya, serta program studi sarjana akuntansi. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah pembukaan dari Stockcast dan juga penjelasan terkait booklet Stockcast Competition yang akan disampaikan oleh Kak Agnes Rowli. Kepada Kak Agnes Rowli, saya persilakan untuk penjelasannya. Ya,
Terima kasih kepada KMC. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Sudah, Kak. Terdengar jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Rosita Wulandari SCMM, yang terhormat para mentor kita, Kak Febri Teguh SAK WPE, dan Kak Patrick Salib SAK RSK. Perkenalkan, nama saya Agnes Rauli Pakpahan. Di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman apa itu lomba Stockfest. Nah, seperti tujuan awal kita membuat acara ini, yaitu kan untuk membekali teman-teman dalam mengikuti lomba yang bernama Stockfest Competition. Jadi, saya share screen dulu ya. Udah kelihatan ya? Oke. Nah, Stockfest Competition di acara anniversary ketiga ini, kita mengusung tema Explore the Potential to Become a Wise Investor. Nah, Stockfest Competition ini apa? Stockfest Competition ini itu merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan anniversary 3.0 yang seperti sudah dijelaskan oleh Kak Faisal tadi. Nah, dalam kompetisi ini, peserta itu diharuskan untuk melakukan sebuah analisis saham pada salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan dalam Stockfest Competition ini, peserta akan bersaing dalam 2 babak. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai ajang untuk menggali potensi diri peserta serta mengembangkan minat mahasiswa dalam menciptakan strategi dalam berinvestasi yang bijak. Nah, Stockfest Competition ini itu dilakukan dengan menganalisis satu emiten, tapi teman-teman, emiten yang dianalisis ini sudah ditentukan oleh panitia. Ada 5 emiten, yaitu ada pertama Triputra Agro Persada atau PAPG, ini dari perusahaan CPO. Terus yang kedua ada Waskita Karya dari perusahaan dari sektor konstruksi. Terus juga ada yang ketiga ada Ramayana Lestari Stosa dari sektor retail. Yang keempat ada Roenergy dari sektor pertambangan. Dan yang terakhir ada Ciputra Development dari sektor properti. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih nanti Stockfest Competition itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuknya kayak gimana, di sini saya izin untuk memberitahu mekanisme dan teknis dari perlombaannya ya. Oke, perlombaan Stockfest ini itu bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa dari mahasiswa aktif D1 hingga S1 di seluruh Indonesia. Jadi perlombaan Stockfest ini adalah perlombaan skala nasional ya teman-teman. Dan nanti di lomba ini teman-teman itu bisa mendaftar sebagai individu atau sebagai tim dengan maksimal 1 tim itu terdiri dari 2 orang yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan dibuktikan dengan melampirkan KTM. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak berani sendiri, nggak apa-apa, kita menerima pendaftaran secara tim. Dan yang terpenting dalam lomba Stockfest ini, karyanya harus orisinil dan bukan merupakan plagiarisme. Jadi teman-teman harus pure menganalisa sendiri. Oke, nanti di perlombaan ini juga teman-teman akan mendapatkan sertifikat untuk 3 juara, plus sebenarnya ini tambah 1 lagi best speaker, juga dapat trofi, dapat uang pembinaan juga dari kami. Nah, untuk mekanisme pendaftarannya, di Stockfest ini melakukan pembayaran, teman-teman. Jadi, ada yang pertama ada early bird atau gelombang pertama yang lagi berlangsung saat ini, yaitu sebesar 40.000 per individu atau tim. Dan ada nanti gelombang kedua itu 55.000 per individu atau tim. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau daftar, bisa melalui link bit.ly/pendaftaran Stockfest 2021. Nah, alur perlombaan ini yang harus teman-teman catat ya. Nanti sekarang kita lagi buka pendaftaran gelombang pertama.
Terus nanti ada gelombang kedua sampai 17 November. Nah, nanti dari situ teman-teman mengumpulkan papernya atau hasil analisa teman-teman terakhir tanggal 19 November. Jadi kita nggak ada technical meeting sampai batas pengumpulan papernya. Jadi teman-teman hanya menggunakan buklet atau buku panduan ini sebagai patokan teman-teman untuk ikuti lombanya. Nah, kita masuk ke ketentuan perlombaannya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, teman-teman nanti milih dari 5 emiten, teman-teman milih satu aja. Teman-teman mau dari 5 sektor berbeda. Dan ketentuan penulisan papernya bisa teman-teman lihat juga nanti ada di buklet lengkap. Dan yang terpenting kita masuk ke kriteria penilaiannya. Nah, jadi stokes ini tuh bentuknya paper gitu kan teman-teman. Dari paper yang ini tuh harus terdiri dari company profile, market outlook, resiko bisnis dan investasi, terus financial analysis, valuasi perusahaan, teknikal, dan kesimpulannya. Nah, nanti ini semua teman-teman bisa pelajari, bisa dapat dengan mengikuti short course ini. Jadi, diusahakan teman-teman ikut dari sekarang sampai nanti ke short course kelima. Ya. Jadi, harus diikuti benar-benar supaya teman-teman bisa mengikuti lomba dengan maksimal. Oke, ini ketentuan pengiriman paper, dan ini babak final. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa menghubungi narahubung kita, humas kita, ada Adam Sutanto, dan Ayu Lerato. Atau teman-teman kalau misalnya mau mengakses bukletnya, itu bisa di https://2021_booklet. Nah, kalau misalnya masih bingung bentuk stokes itu nanti yang dikumpulin gimana papernya, ini ada beberapa contoh dari contoh yang kita kumpulkan sebagai bayangan teman-teman. Ini yang pertama ada kita sum RTBA. Nanti bentuknya nggak harus kayak gini, tapi kurang lebih isinya kayak gini. Jadi di sini ada teknikalnya, ada market outlook-nya, ada analisis dari industrinya kayak gimana. Tuh, terus ada company profile-nya. Ya kurang lebih kayak gini. Jadi isinya benar-benar analisa teman-teman. Tapi nggak usah khawatir susah atau apa. Jadi teman-teman disinilah kuncinya biar teman-teman belajar bisa untuk mengikuti lombanya dengan maksimal. Atau ada juga dari di sektor Adaro, sektor penambangan ada Adaro juga kurang lebih kayak gini bentukannya. Kelihatan kan ya? Nah, isinya tentang analisis dibentuk dalam paper. Atau ada yang sektor consumer dari CBP. So, kurang lebih isinya ada kinerjanya kayak gimana, terus outlook-nya kayak gimana. Ya teman-teman ya, kalau misalnya mau lebih lanjut lagi bisa lihat di bukletnya aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Selamat siang, saya kembalikan lagi ke MC. Ya, mohon izin sebentar, MC. Terima kasih Mbak Agnes. Sedikit menambahkan ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Nur Asmilia selaku dosen teori portofolio dan investasi yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan siang hari ini mengajak para mahasiswanya untuk bisa ikut gabung di sini, di mana ini sangat berkaitan sekali dengan mata kuliah teori investasi dan portofolio. Baik, jadi teman-teman semuanya jangan keder dulu. Tadi kok kayak gitu ya riset itu? Tidak, kalau itu dibuat oleh yang sudah berkompeten. Ya, contoh-contoh tadi dibuat oleh orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Sedangkan kita di sini mau belajar, jadi itu bisa lebih diperingkas. Yang penting inti-inti poin yang tadi sudah disampaikan dalam proses penilaian itu ada. Gitu ya Mbak Agnes kan? Jadi memang benar. Kalau yang sudah berkompeten, yang sudah orang riset itu beda pemikirannya. Kalau kita kan baru, namanya juga pemula ya. Jadi
jangan takut dulu terkait dengan short course ini, karena itu kita mengadakan short course ini agar kalian punya gambaran terkait dengan riset suatu emiten itu bagaimana sih untuk bisa melihat bahwa emiten ini bagus atau tidak, layak atau tidak untuk kita beli sahamnya. Intinya sih di situ. Baik, silakan. Selamat mengikuti. Saya balikin lagi kepada Mas MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Agnes dan juga kepada Ibu Rosita untuk penjelasannya. Untuk itu kita langsung memasuki acara inti, yaitu pengenalan mentor dan penjelasan dari mentor. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan kepada teman-teman sekalian untuk mentor-mentor yang akan menjadi mentor di kegiatan short course riset saham ini. Untuk mentor yang pertama itu ada Kak Febri Teguh, SAK WPPE. Kak Febri Teguh merupakan alumni dari Galeri Investasi Unpam periode 2019-2020. Dan Kak Febri juga praktisi pasar modal. Hingga saat ini Kak Febri masih aktif di pasar modal. Kak Febri juga telah memegang sertifikasi WPPE alias Wakil Perantara Perdagangan Efek. Saat ini Kak Febri sedang bekerja di salah satu perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia. Selamat siang Kak Febri. Ya, halo, selamat siang Khairul. Mana nih Kak kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat aja Khairul. Sendirinya gimana Khairul? Masih sehat kan? Masih ada kuat-kuatnya sampai akhir Anin nanti? Alhamdulillah masih sehat Kak. Untuk Anin sendiri juga bagus banget nih kegiatannya. Banyak ada kegiatan baru juga, salah satunya Stokes yang dilaksanain di Anin. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanain dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan anniversary juga sendiri didukung oleh PT Lotus Sekuritas dan disponsori oleh PT Lotus Sekuritas dan didukung oleh Bursa Efek Indonesia, Yayasan dan Yayasan Sasmita Jaya dan juga program studi sarjana akuntansi. Untuk mentor selanjutnya yaitu ada Kak Patrick Salim, SAK RSA. Patrick Salim juga merupakan alumni Galeri Investasi Universitas Pamulang periode 2019-2020, satu periode nih sama Kak Febri Teguh. Nah, Kak Patrick ini juga telah memegang sertifikasi RSA atau Risk Securities Analysis. Saat ini Kak Patrick juga sedang bekerja di salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia. Jadi untuk teman-teman peserta pada kegiatan short course pada siang hari ini langsung dimentorin nih sama orang-orang yang udah berkompeten di pasar saham dan juga langsung bekerja di salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia. Jadi insya Allah ilmu-ilmu yang kalian dapat nantinya dapat bermanfaat dan banyak nih pengetahuan-pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru, dan juga gimana sih cara analisis sebuah saham yang baik gitu untuk dipilih untuk stock pick investasi kita di masa yang mendatang. Halo Kak Patrick, selamat siang Kak Patrick. Ya, halo, selamat siang Mas Anwar. Selamat siang Bu Rosita, Bu Nur Asmilia. Yang saya hormati teman-teman tim KSPM Unpam ya, Unpam. Selamat siang juga Kak Febri, apa kabarnya semua? Ya, semoga sehat-sehat juga ya. Portonya juga sehat semua ya, semoga hijau. Ya, terima kasih nih untuk undangannya nih buat aku, buat Kak Febri juga atas kesempatannya. Semoga tadi yang udah disebutin Kak Anwar, semoga ilmu yang nanti akan kami bagikan sekiranya bermanfaat buat teman-teman semua dan nanti teman-teman jadi gambaran gitu ya. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Kak Patrick dan juga Kak Febri. Untuk selanjutnya mungkin ada penjelasan mengenai apa sih yang bakalan dilaksanain dari short course ini yang terdiri dari beberapa part. Untuk itu mungkin untuk perkenalannya dulu ya, perkenalan mengenai stock analisis dari mentor-mentor sekalian dan juga
bagaimana apa yang bakalan dilalui oleh teman-teman untuk kegiatan ini. Mungkin dari Kak Febri dulu ya kali ya, Kak? Atau Kak Patrick? Oke, dari Kak Patrick dulu. Oke. Ya, makasih Mas Anwar atas kesempatannya. Oke, jadi mungkin udah dijelasin ya sama teman-teman dari GI sama Bu Rosita juga terkait lomba Stokes ini. Jadi aku kalau boleh kulas sedikit, ya Stokes ini adalah salah satu lomba yang baru ya di GI Unpam. Ini adalah kegiatan tahun ketiga dari GI Unpam, di mana Stokes ini menjadi hal yang baru dalam perlombaan yang ada di GI Unpam. Nah, teman-teman tadi kan udah sekilas ya lihat kalau riset saham tuh kalau bentuk paper seperti ini jadinya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa, wah itu kayaknya susah dah atau bagaimana, tenang aja teman-teman. Kita nanti nggak akan buat seperti itu. Kita akan masih ya bahas secara awam-awam dulu ya, dasar-dasarnya. Jadi tujuan pada siang hari ini adalah pengenalan awal dan teman-teman mempunyai gambaran nih apa yang akan teman-teman lakukan. Nah, di sini tadi kan udah dijelasin ya, kalau ada 5 emiten nih yang akan teman-teman bisa pilih. Jadi teman-teman nggak akan riset kelimanya itu, tapi teman-teman hanya akan memilih satu, itu bisa disesuaikan sama profil teman-teman masing-masing. Misalkan teman-teman minat kemana nih, atau mungkin teman-teman sudah ada yang cukup berpengalaman juga di pasar modal, ingin riset, ingin ada tantangan baru, ya silakan aja. Jadi emitennya tadi itu ada 5. Yang pertama ada Waskita Karya, kemudian ada RO, kemudian ada Triputra Agro, Persada, kemudian ada Ciputra, dan yang terakhir ada Ramayana. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan emiten pertama dulu ya. Yang pertama akan dijelaskan itu adalah saham Waskita. Nah, teman-teman mungkin masih ada yang bingung ya, kalau Waskita itu apa? Atau mungkin udah ada yang pernah dengar. Oke, gampangnya gini. Kalau teman-teman lagi jalan nih, tiba-tiba ada pembangunan tol atau pembuatan konstruksi apalah gitu. Nah, teman-teman mulai dari hari ini, coba teman-teman perhatiin deh. Itu perusahaan apa yang membangun itu. Nah, perusahaan konstruksi di Indonesia tuh ada banyak. Salah satunya Waskita yang akan kita bahas. Nah, selain itu ada beberapa lagi perusahaan-perusahaan sejenis. Nah, teman-teman nanti aku kasih tantangan nih. Kalau misalkan minggu depan kita ketemu lagi ya, teman-teman nanti bisa deh cari perusahaan konstruksi lain yang ada di Indonesia. Tadi kan salah satunya Waskita tuh. Nah, nanti teman-teman coba cari nih, misalkan nanti teman-teman jalan pulang atau kemana gitu kan, ada pembangunan konstruksi apa, nah teman-teman coba perhatiin, ini Waskita apa bukan. Tuh. Nah, yang akan aku jelaskan secara lebih lanjut di sini adalah Waskita. Waskita itu adalah salah satu perusahaan konstruksi ya, tadi aku dijelasin, dia salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, kalau Waskita sendiri itu bidang usahanya selain bangunan jalan tol ya yang utama, ada juga pembuatan industri lain seperti pembuatan beton dan pokoknya penunjang dari usaha utamanya dia itu. Nah, Waskita ini adalah induknya. Dari Waskita itu ada banyak-banyak anak perusahaan yang lainnya. Salah satunya yang terkenal juga namanya ya Waskita Precast Beton ya. Waskita Beton Precast ya. Itu dia usahanya fokusnya lebih ke beton, pembuatan beton. Nah, jadi nanti teman-teman akan kita ajarin nih gimana sih cara untuk cari profil dari Waskita itu lagi secara lebih rinci. Nah, kalau misalkan tadi tuh Waskita itu kan konstruksi, pasti nggak hanya dia sendiri dong. Nah, aku kasih bantuan deh. Selain Waskita itu, ada pesaing-pesaingnya lagi nih dari si Waskita itu. Salah satunya ada Wijaya Karya, atau enggak PTPP, dan masih ada yang lainnya. Nanti itu tugas teman-teman, nanti aku kasih tugas buat cari lebih lanjut lagi. Nah, biasanya ya sudah rahasia umum ya, kalau misalkan perusahaan mau bersaing satu sama lain, pasti kan ada keunggulan kompetitif dan sebagainya itu. Nah, itu yang akan kita bahas. Tapi pada siang hari ini, aku sama Kak Febri nanti cuman pure ngejelasin terkait company profile itu, si profil usahanya dia, sama kemungkinan ya faktor-faktor yang mendukung dari perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi.
Nah, tadi secara profil kan Waskita itu adalah perusahaan yang besar ya. Dia tuh pemegang sahamnya salah satunya ada dari negara kita, Republik Indonesia. Dia yang terbesar pemegang sahamnya dan para direksinya pada umumnya gitu. Nah, biasanya apa sih? Nanti kalau teman-teman misalkan tertarik nih buat milih emiten Waskita untuk diriset lebih lanjut, teman-teman tuh harus perhatiin nih, ada beberapa faktor yang sekiranya tuh bisa ngaruh nih ke performanya si Waskita Karya. Nih, aku mungkin jelasin sekitar 2 atau 3 ya. Yang pertama itu, misalkan kalau misalkan Waskita nih biasanya dapat menang tender pembangunan jalan tol atau pembangunan apapun itulah. Nah, biasanya perusahaan konstruksi seperti Waskita inilah yang akan merespon secara harga sahamnya. Maka teman-teman perhatiin nih, kalau misalkan di portal berita ataupun di TV atau dimanapun teman-teman mendengar ada misalkan pembangunan jalan tol di Papua dimenangkan tendernya oleh Waskita misalkan sebesar 10 triliun atau berapa gitu kan. Nah, biasanya tuh akan langsung berdampak kepada si performa harga sahamnya dan juga ke pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu nanti yang akan teman-teman harus perhatikan nih kalau misalkan mau membahas Waskita. Kemudian yang kedua ada masih berkaitan dengan berita juga sih. Jadi Waskita itu bisa menang tender di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini yang terbaru berita Waskita ini adalah Waskita tuh menang proyek di Turki ya. Dia ada pembangunan konstruksi di Turki juga. Nah, itu biasanya juga akan berdampak juga pada performa Waskita. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ini tertarik untuk meriset saham Waskita, teman-teman nanti akan aku bantu juga dan Kak Febri bantu juga untuk mencari tahu nih selain berita tadi di atas 2 itu hal-hal apa lagi sih yang sekiranya berdampak pada performa Waskita. Mungkin itu dari profil dari Waskita ya singkatnya. Mungkin bisa dilanjut ke emiten yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk emiten selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Kak Febri. Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang dulu kepada Ibu Rosita Wulandari, SSMM, dan kepada panitia serta teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Di sini kita kan akan membahas mengenai analisis perusahaan ya, untuk kegiatan short cash. Nah, short cash di sini kita nggak langsung satu pertemuan langsung selesai, enggak, tapi kita ada beberapa pertemuan yang dimana pertemuan-pertemuan itu kita akan membahas topik yang berbeda-beda. Di kali ini saya akan membahas mengenai profil emiten dari perusahaan perkebunan sawit, kelapa sawit, yang dimana dari pilihan panitia itu ada namanya perusahaan Triputra Argo Persada atau biasa dengan kode saham itu TAPG. Sebelum teman-teman lebih lanjut mengenai TAPG-nya, kakak di sini punya profil perusahaannya langsung yang nanti akan di share screen atau di play sama panitia. Coba boleh panitia di play dulu. Triputra Agro Persada merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, dan pengolahannya, dan memiliki lebih dari 16.000 karyawan, serta bermitra dengan lebih dari 10.000 petani kelapa sawit. Triputra Agro Persada didirikan oleh Bapak Tridi Permadi Rahmat bersama partner, almarhum Bapak Beni Subianto, dengan aspirasi untuk memberikan penghidupan dan kemakmuran bagi banyak orang melalui perkebunan kelapa sawit. Didirikan pada tahun 2005, perusahaan memiliki misi Green Plantation for Better Quality of Life dan visi Excellent Plantation for the World. Saat ini perusahaan terdiri dari 24 lokasi perkebunan kelapa sawit dan 1 perkebunan karet, dan telah mengoperasikan 15 pabrik kelapa sawit dan 1 pabrik RSS atau Rips Smoke Seeds di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Best Agronomy Practices dan Efficient Mill merupakan landasan bagi perusahaan dalam menjalankan perkebunan. Dengan didukung penggunaan teknologi yang tepat dan terkini, termasuk penggunaan artificial intelligence, diharapkan dapat membawa perusahaan menjadi perkebunan yang sustainable. Triputra Agro Persada berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui program sustainability yang mengedepankan pembangunan ekonomi masyarakat dan pengelolaan lingkungan. Triputra Agro Persada menerapkan continuous improvement sebagai bagian dari budaya perusahaan agar tetap gesit dan terus berkembang dalam segala situasi hingga menjadi excellent plantation for the world. Nah, oke, teman-teman udah melihat kan mengenai video profil dari perusahaan Triputra Agro Persada. Nah, Triputra Agro Persada ini bisnisnya itu perkebunan kelapa sawit dan karet. Dia ini perusahaannya ada di Kalimantan dan ada di Jambi. Di Triputra Agro Persada ini didirikan di tahun 2005 dan baru IPO atau go public di tahun 2021. Untuk di Triputra Agro ini kita biasa sebutnya dengan TAPG, yaitu kode sahamnya. Di TAPG ini teman-teman nanti akan membahas mengenai industri kelapa sawit dan industri karet. Di industri kelapa sawit sendiri atau biasa kita kenal dengan CPO, teman-teman nanti akan belajar mengenai industri mikro dan industri makronya juga. Selain itu, di setiap perkebunan kelapa sawit itu mempunyai pesaing perusahaan sejenis juga, yang dimana dalam Triputra Agro Persada atau TAPJI ini mempunyai saingan yaitu PT Astra Agro Lestari atau biasa disingkat dengan AALI serta PT London Sumatera atau LSIP, lalu ada PT Sampurna Agro atau SGRO. Jadi teman-teman nanti belajar mengenai persaingan di industri sejenis juga, atau yang biasa kita sebut persaingan usaha. Nah, kenapa teman-teman nanti harus memilih TAPG? Karena di TAPG ini kita mempunyai beberapa masalah atau fenomena yang cukup kita jadikan pedoman, yaitu salah satunya adalah kenaikan harga kelapa sawit yang saat ini sudah mencapai all-time high dan yang berdampak pada bahan baku pada produk kecantikan. Karena rata-rata produk kecantikan itu bahan baku dasarnya itu adalah minyak sawit. Jadinya dengan kenaikan harga kelapa sawit nanti teman-teman akan belajar kenapa kelapa sawit naik dan harga produk-produk kecantikan juga naik. Lalu ada fenomena kedua mengenai kebijakan B30 untuk bahan bakar. Yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri dan dari kebijakan presiden bahwa bahan bakar harus menggunakan campuran antara minyak bumi dengan minyak kelapa sawit, yang dimana pada persentasenya minyak kelapa sawit itu sebesar 30% dan sisanya itu dari minyak bumi. Nanti teman-teman akan belajar juga mengenai kebijakan tersebut. Lalu selanjutnya ada yang masih hangat juga adanya penurunan tarif mengenai impor dari minyak kelapa sawit di beberapa negara. Itu mencakup kaitannya dengan makroekonomi. Mungkin dari profil emiten mengenai Triputra Agro Persada hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Mungkin nanti ke emiten selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Patrick kembali. Silakan Kak Patrick. Ya, thank you Kak Feb. Nah, tadi udah jelasin ya, kalau perusahaan pertama itu bidangnya di konstruksi. Kemudian perusahaan yang kedua tuh lebih fokusnya ke CPO atau kelapa sawit dan sejenis perkebunan ya. Nah, sekarang emiten ketiga yang akan kakak bahas di sini adalah Ciputra
Nah, kalau misalkan aku udah sebut satu kata Ciputra, mungkin sebagian besar teman-teman pasti udah tahu arahnya kemana. Nah, betul. Kita akan bahas Ciputra Development Tbk. Ciputra ini berfokus pada properti. Nah, Ciputra Development Tbk ini didirikan oleh Bapak Dr. Honoris Causa Ciputra. Teman-teman pasti sudah nggak asing dah dengan namanya. Pak Ciputra ini juga selain founder dari Ciputra Group, nah beliau juga founder dari Jaya Real Property. Kalau misalkan teman-teman ada yang tinggal di daerah Bintaro, biasanya kan nggak asing tuh dengan kata-kata Jaya Group kan, atau nggak Bintaro Jaya Exchange. Nah itu juga kepemilikannya dari Pak Ciputra. Selain itu juga di Metropolitan Kencana, Pak Ciputra juga ada turut ambil andil sebagai salah satu foundernya. Tapi fokus kita lebih ke Ciputra itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang properti, teman-teman pasti tahu lah para pesaingnya dari Ciputra ini siapa. Pasti kota-kota mandiri lah yang teman-teman mungkin sudah lewati atau mungkin teman-teman tinggal, seperti Alam Sutra, itu juga ada kode sahamnya namanya ASRI. Kemudian ada lagi BSD ya, BSDE. Kemudian tadi aku udah sebutin Bintaro tuh JRPT. Sahamnya kodenya Jaya Property. Nah, dan masih ada lagi beberapa perusahaan-perusahaan yang memang bergelut di bidang yang sama, yaitu properti, pengembangan properti. Nah, untuk Ciputra sendiri itu, selain dia berfokus pada pembangunan properti ya, perumahan, dia juga ada fokusnya ke sektor telekomunikasi, juga ada fokusnya ke sektor hiburan. Hiburannya itu pembangunan mall. Nah, ini kata kuncinya. Kalau misalkan teman-teman pergi ke mall yang ada unsur kata Citraland lah atau sebagainya, nah itu juga masih satu naungan grup nih sama Ciputra Development Tbk yang sahamnya akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, kemudian untuk properti nih di bisnis utamanya Ciputra ini, kalau misalkan teman-teman lihat perumahan yang depannya namanya Citra juga, Citra Raya, Citra Maja, dan sebagainya, itu adalah proyek dari si Ciputra juga. Nah, untuk saham Ciputra ini, atau saham properti ya, ada beberapa faktor juga sih yang menarik ya untuk bisa teman-teman perhatikan nanti kalau teman-teman mau membahas Ciputra ini lebih lanjut ya, atau tertarik nih untuk bahas riset emiten Ciputra. Mungkin dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ada pasti dari dalam negeri ya. Kalau misalkan kebijakan fiskal, misalkan nih kemarin sempat ramai ya waktu pandemi, pasti mungkin teman-teman juga ada sempat ngalamin juga kalau pemerintah ngeluarin tarif DP 0%, PPN-nya 0% ya. Itu salah satu kebijakan yang memang bisa mempengaruhi ke sektor-sektor properti ini teman-teman. Kemudian untuk dari kebijakan moneter nih, nah biasanya kalau misalkan kebijakan moneter itu kan berkaitan dengan Bank Indonesia ya, pasti berhubungan dengan suku bunga. Nah, kalau misalkan suku bunga diturunkan, ada relaksasi deh dari pemerintah terhadap suku bunga terhadap bank. Nah, biasanya itu juga berdampak positif tuh sama perusahaan-perusahaan properti, konstruksi, dan juga salah satunya di Ciputra ini. Nah, makanya kemarin teman-teman mungkin perhatiin deh, atau mungkin ada yang udah bekerja juga di perusahaan bank, pasti nggak asing dengan istilah suku bunga bank yang rendah atau sedang turun dan sebagainya. Misalkan kredit KPR ya, kredit kepemilikan rumah itu dipermudah syarat-syaratnya. Itu sangat-sangat membantu dan mendorong dari performa saham-saham properti, tidak terkecuali Ciputra. Mungkin itu secara company profile dan ruang lingkup bisnis ya untuk Ciputra ini. Untuk secara lebih dalamnya nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalau teman-teman pilih saham Ciputra untuk diriset. Mungkin untuk emiten ketiga sekian ya dari aku terkait Ciputra. Selanjutnya kita akan membahas saham kebanggaan para ibu-ibu nih, Ramayana. Nah, bisa dimulai dari Kak Febri. Silakan Kak Febri. Oke teman-teman, untuk emiten atau perusahaan selanjutnya yang akan kita bahas itu kodenya itu RALS atau biasa nama perusahaan itu Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Teman-teman udah kenal lah sama merek dari departemen store namanya Ramayana. Nah, Ramayana ini sahamnya udah bisa kita beli atau kita milikin.
Jadi teman-teman, nanti kalau ketemu Ramayana di mall-mall itu adalah perusahaan milik kita sendiri karena kita sudah milikin perusahaannya. Nah, yang kakak mau bahas di sini adalah tentang company profile PT Ramayana Lestari Sentosa. Ramayana Lestari Sentosa ini didirikan pada tahun 1978 dan go public atau IPO itu pada tahun 1996. Jadi sudah cukup lama dia go public di Bursa Efek Indonesia. Ramayana ini bisnisnya itu department store dan supermarket. Dia memiliki 3 brand yaitu Ramayana, Robinson, dan Cahaya. Yang dimana ketiga ini sudah ada 106 gerai di Indonesia. Kalau teman-teman sudah ke Ramayana, pasti sudah tahu lah yang namanya Robinson, yaitu supermarketnya. Biasanya itu ada di lantai atas dari Ramayana. Lalu selanjutnya di Ramayana ini produknya itu ada yang namanya pakaian, aksesoris, tas, lalu ada baju, sepatu, dan lain sebagainya. Kalau di supermarket kan ibaratnya kan itu produk makanan dan minuman serta kebutuhan kita sehari-hari. Lalu nanti kita juga akan membahas saingan PT Ramayana ini, ada yang namanya itu LPPF atau merek brandnya itu Matahari, lalu ada AMRT atau Alfamart yang cukup terkenal di lingkungan sekitar kita, lalu ada Hero atau yang biasa kita kenal itu Giant. Nanti kita bahas juga. Nah, kalau teman-teman memilih nanti Ramayana, di sini kakak ada beberapa fenomena yang cukup penting untuk ditelusuri atau dianalisis mengenai Ramayana juga, yaitu terkait COVID-19 dan pembatasan sosial. Nah, terkait COVID dan pembatasan sosial ini cukup berefek pada kegiatan operasional Ramayana karena masyarakat itu ruang lingkupnya dibatasi, yang harusnya bisa ke mall. Beberapa pekan lalu mall juga sempat ditutup. Lalu ada selanjutnya fenomena terkait marketplace online, yang dimana orang-orang sekarang lebih sering berbelanja online daripada berbelanja langsung ke offline store. Jadi itu akan berdampak signifikan pada Ramayana. Lalu yang terakhir ada beberapa berita mengenai tutupnya gerai dari Ramayana tersendiri. Jadi untuk beberapa topik itu perlu dianalisis untuk kedepannya dan nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya PT Adaro Energi yang akan disampaikan oleh Kak Patrick Salim. Kepadanya saya persilakan. Ya, makasih Kak Febri. Tadi kita udah bahas 4 emiten ya teman-teman semua. Sesuai dengan bookletnya kan ada 5 ya. Nah, kita sampai nih ke pembahasan singkat terkait emiten terakhir yang bernama PT Adaro Energi Tbk atau kode sahamnya ADRO, ADRO. Nah, sebelum itu aku punya profil singkat videonya deh. Jadi teman-teman ada gambaran nih terkait ADRO tuh bidang usahanya tuh apa sih. Kepada tim, mohon bantuannya, bisa di-share. PT Adaro Indonesia is one of the world's largest coal producers with major sales to both domestic and international customers. The company has been mining coal since 1991 and has steadily increased its production and sales since then, reaching 39.5 million tons in 2008. Due to the ample resources, which have been estimated to be nearly 3 billion tons, Adaro will substantially increase its production capacity in coming years to meet the ever-increasing global demand for Adaro's coal. Forecasted production levels are up to 45 million tons in 2009, with an ultimate target of 80 million tons per annum. Adaro's coal is one of the cleanest fossil fuels.
Ya, maaf teman-teman, mungkin ada kendala teknis ya terkait video, tapi ya itu sudah cukup menggambarkan lah secara umum dari profil Adaro. Nah, teman-teman bisa lihat ya tadi banyak truk-truk besar yang mengangkut batu-batu bara. Nah, itulah bidang usahanya Adaro. Nah, jadi PT Adaro ini secara umumnya nih khususnya dia berfokus pada pertambangan batu bara, industri batu bara. Batu bara itu apa sih, Kak? Nah, batu bara itu simple ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan ya terkait listrik lah, sumber daya listrik. Nah, itu salah satunya itu kan ada dari tenaga angin, tenaga air dan sebagainya. Nah, salah satu pembangkit daya listrik yang ada dan digunakan saat ini itu adalah dari batu bara. Nah, Adaro ini adalah salah satu perusahaan yang memang berfokus pada produksi batu bara, pertambangan batu bara. Nah, di Indonesia sendiri perusahaan yang melingkupi usaha pertambangan batu bara itu nggak hanya Adaro, ada berbagai macam, di antaranya seperti PTBA, tadi udah disampaikan sama Kak Kus mungkinnya di awal-awal ya, ada risetnya. Kemudian ada ITMG, itu kodenya ITMG, namanya Indoraya Tambanggah kalau tidak salah. Dan masih ada beberapa perusahaan lain yang memang fokusnya di bidang pertambangan batu bara. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti nih fokus untuk meriset Adaro ya, usaha pertambangan, ada beberapa fenomena-fenomena yang cukup menarik dan bisa berdampak pada usaha-usaha yang batubara nih, perusahaan batubara. Yang paling gencar nih, kemarin kan sempat ramai ya, ada industri mobil listrik, kemudian ada beberapa fenomena-fenomena lain yang memang akan menekan nih ke performa emiten dari batubara itu sendiri. Kemudian ada kebijakan pemerintah yang mungkin bisa mempengaruhi dari emiten Adaro dan juga industri tambang lainnya. Misalkan kan kalau teman-teman lihat tadi ya di video kan, untuk bisa menggeruk sumber daya batubara itu kan sangat berdampak ya pada lingkungan. Itu kan bisa menyebabkan pencemaran polusi dan sebagainya. Nah, itu sudah sering lah ya dikecam sama banyak pihak terkait industri batubara ini yang katanya merusak lingkungan, ekosistem dan sebagainya. Nah, biasanya ada kebijakan pemerintah yang memang terkadang menekan nih atau membatasi pergerakan dari usaha tambang batubara. Nah, biasanya itu juga bisa berpengaruh kepada performa dan juga harga sahamnya. Nah, itu secara domestik. Nah, kalau secara luar negerinya, biasanya kan batubara ini kan fokusnya pada coal ya, nama Inggrisnya. Nah, itu dia bergantung juga pada harga dari batubara dunia. Nah, cara lihat harga batubara dunia itu gimana sih, Kak? Nah, nanti aku bisa ajar lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi ini just insight aja for teman-teman, kalau batubara di Indonesia itu juga dipengaruhi harganya sama batubara dunia. Nah, jadi kalau misalkan ada dari domestik, dari kebijakan pemerintah, kemudian dari luarnya juga ada dari harga batubara global, dan masih ada lagi deh, nanti aku akan jelaskan lebih lanjut lagi. Mungkin itu ya terkait profil singkat dari Adaro Energi. Dan sudah sekian juga nih 5 emiten yang akan teman-teman pilih nih salah satu aja yang akan diriset lebih lanjut. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, teman-teman nggak akan meriset ke 5-5-nya kok. Nah, mungkin cukup sekian, aku kembalikan ke Kak Anwar ya. Baik, terima kasih kepada Kak Patrick dan juga kepada Kak Febri untuk penjelasan mengenai saham-saham yang akan menjadi pilihan bagi peserta Stokes Competition ini. Di mana kelima saham itu memiliki sektor yang berbeda-beda ya. Menariknya adalah ada Waskita dari konstruksi, kemudian ada TPG dari kelapa sawit, kemudian Ciputra dari properti, ada juga Ramayana atau Raus itu dari retail, dan ada juga Adaro dari sektor pertambangan. Jadi kelima sektor tersebut bisa dipilih sesuai minatnya masing-masing jika tertarik memilih salah satu dari kelima perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya itu kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri ini
Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom chat, atau yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand dan mengaktifkan kamera serta mengaktifkan audionya. Baik, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya secara langsung terkait perusahaan-perusahaan tersebut? Itu Kak Anwar, Oh ya, baik. ada Kak Magenta ya, kayaknya mau nanya Kak Magenta. Dari Kak Magenta, silakan untuk mengaktifkan suaranya, Kak. Di-unmute. Terima kasih Kak Anwar. Mungkin saya mau nanya dari 2 perusahaan nih ya. Yang pertama itu ada tadi TAPG dari perusahaan sawit. Kan ada berencana itu Presiden menyetop ekspor CPO ke luar negeri. Dampaknya itu untuk perusahaan seperti apa? Dan satu lagi itu ada Adaro Energi, dampak dari ini Kak Patrick, ESG itu sendiri untuk perusahaan batubara. Mungkin itu aja, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja atau gimana? Tadi mengenai ini ya, kebijakan apa yang pertama? Sorry. Pembatasan ekspor sawit. Yang dari Presiden. Dari Presiden ya. Untuk itu bisa oleh Kak Febri untuk pertanyaan yang pertama. Silakan Kak Febri untuk menjawab pertanyaan dari Kak Magenta sendiri. Oke, terima kasih kepada Kak Magenta sudah bertanya terkait CPO yang akan dibatasi oleh pemerintah. Oke, di sini kita lihat harga CPO itu untuk saat ini itu mencapai level tertingginya sepanjang sejarah. Dan kenapa ingin dibatasi sama pemerintah? Karena pemerintah itu punya kebijakan B30 yang dimana itu 30% bahan bakar itu wajib dicampur dengan kelapa sawit. Makanya supaya kelapa sawitnya tidak diekspor, itu kelapa sawitnya akan digunakan oleh pemerintah untuk mencampurkan dengan bahan bakar. Karena harga minyak pun sekarang sudah melambung tinggi juga. Jadi pemerintah nggak mau ambil resiko untuk terus impor minyak. Maka dari itu bahan kelapa sawitnya ditahan untuk dipergunakan sebagai bahan campuran dari bahan bakar. Seperti itu. Oke, baik Kak Febri. Makasih insight-nya. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua boleh diulangin pertanyaannya terkait Adaro. Terkait Adaro itu sekarang kan banyak kampanye ESG ya, environmental, social, dan governance. Itu dampaknya untuk perusahaan-perusahaan batubara yang polusi banget lah ya. Itu dampaknya gimana untuk perusahaan Adaro tersendiri? Terima kasih. Baik, mungkin untuk pertanyaannya Kak Patrick saya ulangin ya. Untuk terkait Adaro itu bagaimana dampaknya mengenai ESG atau environment, government, sosial. Nah, kira-kira bisa dijawab oleh Kak Patrick. Pada Kak Patrick, saya persilakan. Iya, thank you Mas Anwar. Thank you juga Kak Genta atas pertanyaannya. Jadi buat teman-teman juga nih, mungkin teman-teman nggak tahu ya apa sih ESG itu ya. Nah, ESG itu singkatan dari Environment, Social, and Corporate Governance. Nah, teman-teman kalau misalkan di semester akhir nih ya, udah belajar tentang akuntansi sosial ya. Nah, itu teman-teman akan pure bahas tentang corporate governance dah. Corporate governance itu berfokus pada apa sih dampak sosial yang akan terjadi bila suatu perusahaan menjalankan perusahaannya. Kalau untuk Adaro sendiri itu kan dia tadi berfokus ya pada pertambangan batubara, dan teman-teman tadi juga bisa lihat kalau dampaknya itu sangat ya cukup miris ya, karena kan banyak polusi yang terjadi dari adanya
pertambangan itu. Nah, biasanya jika ada kampanye yang menyuarakan terkait ESG itu biasanya kalau secara harga saham sih biasanya dia akan meresponnya akan menurun ya. Biasanya ada kaget sedikit karena biasanya wah kalau di pikiran awam nih biasanya kalau misalkan perusahaan negara nih atau ada kampanye-kampanye yang menyuarakan terkait ESG itu dampaknya berarti kan pembatasan bagi emiten-emiten batu bara. Nah, ini berarti si Adaro dan sebagainya akan dibatasi atau pergerakannya nih kan. Nah, biasanya itu dampaknya secara langsung itu akan ke harga sahamnya. Tapi secara kinerjanya biasanya pasti ada ya juga penurunan penjualan dan sebagainya. Tapi perlu diketahui, kalau untuk Adaro sendiri itu dia kan nggak hanya berfokus pada si petambang batu bara, dia juga ada di beberapa bidang. Atau misalkan teman-teman buka di profilnya si Adaro itu dia ada 8 bidang selain batu bara. Nah mungkin secara pendapatan atau penjualan batu baranya akan tertekan sedikit lah Kak Genta ya dari adanya kampanye ESG itu. Tapi untungnya karena si Adaro ini ada bidang-bidang usaha lain yang mungkin bisa membackup dah untuk penjualan dan pendapatan si Adaro ini. Salah satunya ada Adaro Water ya, kalau dia lebih berfokus pada perairan. Kemudian ada di konsultan investasi juga ada si Adaro. Jadi kalau aku simpulkan sendiri dari ESG itu ya pasti ada dampaknya secara pendapatan dan sebagainya. Tapi di sini juga harus dilihat juga nih, si Adaro ini harus pintar-pintar mencari kebijakan lain atau bermanuver sedikit lah terkait dengan adanya ESG ini. Mungkin dari produksinya memang harus diperkecil sedikit supaya mengurangi polusi atau ya itu mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut ya jika teman-teman pilih Adaro. Mungkin itu dulu Kak Genta. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Patrick untuk penjelasannya. Nah, baik, terima kasih Kak Magenta untuk pertanyaan dan jawaban Kak Patrick dan Kak Febri. Untuk selanjutnya, jika teman-teman ingin bertanya mengenai lomba stokes sendiri, silahkan ditanyakan saja. Kegiatan part selanjutnya bisa ditanyakan di pertemuan pada siang menjelang sore kali ini. Baik, boleh bertanya sedikit ya. Baik. Untuk Kak Febri sama Kak Patrick, mungkin teman-teman yang lain masih agak bingung kali ya terkait dengan beberapa company profile yang sudah disebutkan dari Kak Febri sama Kak Patrick yang sangat luar biasa jelas dan gamblang ini. Cuman mereka mungkin masih agak sedikit bingung terkait hal ini, Kak. Kita harus melihat company profile-nya, kita harus melihat laporan keuangannya itu dari mana sih gitu. Mungkin bagi orang atau bagi teman-teman yang sudah biasa melihat, sudah terbiasa dengan hal itu, kita mencarinya mungkin mudah gitu kan. Cuman bisa ditunjukkan mungkin baik Kak Febri maupun Kak Patrick terkait dengan cara mendapatkan suatu laporan keuangan, kita melihat company profile-nya itu nanti di mana. Nah, jadi biar mereka nanti bisa mempersiapkan untuk minggu ini terkait dengan analisis, bukan analisis ya, terkait dengan dia akan membahas company profile-nya. Jadi mungkin bisa ditunjukkan kepada kami semuanya terkait apa sih namanya, melihat dari company profile-nya di suatu perusahaan itu mungkin bisa diberikan contohnya sedikit Kak gitu. Jadi per masing part-nya ini, oh ini sekarang kita masuk ke company profile nih. Company profile mungkin ada contoh terkait dengan company profile-nya. Company-nya kan nanti kan banyak banget itu. Nah, mereka bisa membacanya di sebelah sini loh gitu. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, izin menjawab ya pertanyaan dari Bu Rosita. Kalau misalkan teman-teman bingung nih ya untuk mencari, wah ini informasi terkait company profile dan nanti terkait financial analysisnya, angka-angka laporan keuangannya di mana sih? Nah, teman-teman tuh zaman sekarang informasi sudah sangat luas ya, sudah sangat gampang didapatkan. Nah, yang paling simpel yaitu teman-teman itu datang ke website perusahaannya.
Misalkan nih, teman-teman minatnya untuk, oh tadi ya bangun jalan tol Waskita ya. Nah, teman-teman ketik di Google, cari website dari Waskita. Nah, mungkin dari tim bisa dibantu. Nah, di sini teman-teman bisa cari nih website perusahaannya. Aku kasih contoh dari Waskita Karya ya. Teman-teman cari di websitenya, nanti teman-teman bisa scrolling tuh. Itu biasanya ada tuh secara umumnya ya, dari profilnya dia, kemudian dari financial reportnya dia. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di corporate information tuh, di menunya tuh. Kalau untuk di Waskita ini ya, atau corporate presentation bisa juga. Mungkin bisa diklik salah satu ke Anwar. Ini ke company yang profile tadi ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman cari di website perusahaannya itu langsung. Nah, di sini sudah teringkas ya kalau misalkan Waskita itu tuh company overview, business portfolio, key operating matrix, overview. Nah, untuk company profile teman-teman, nah itu bisa lihat teman-teman, Waskita Karya is Indonesia's largest state-owned construction company. Nah, dan seterusnya ya, itu melambangkan kalau informasi-informasi ini berkaitan dengan profil Waskita. Nah, ini anak-anak usaha yang dari Waskita. Nah, kalau misalkan teman-teman, wah kayaknya kurang lengkap nih kalau dari website Waskitanya langsung ya. Teman-teman ada website lain yang sudah merangkum nih dari banyak emiten. Salah satunya yang biasanya aku pakai sih dari salah satu sekuritas ya, dari PT Lotus. Coba Kak Anwar bisa dibantu. Nah, kalau di PT Lotus itu juga bisa nih teman-teman cari company profile-nya. Coba ke News and Research, Kak. Ya, itu. Kemudian di Stock Info. Nah, teman-teman ketik kodenya. Tadi kan contoh Waskita. Kita ganti deh, mungkin RAL sekali ya, Kak ya. Nah, ini kalau misalkan di website Lotus, nah ini sudah dirangkum nih. Tuh, PT Ramayana sekarang ya kita bahas. Ya, Ramayana merupakan operator jaringan retail tadi ya, seperti yang sudah dibahas oleh Kak Febri. Nah, underwriter-nya tuh PT Wikar Indonesia. Underwriter tuh jadi sekuritas yang membantu proses listingnya suatu saham. Underwriter tuh. Jadi ada banyak perusahaan underwriter, salah satunya Lotus Underwriter Sekuritas ini. Nah, di website Lotus ini sendiri bisa teman-teman dapat nih company profile dari kelima emiten tadi. Mungkin selain dari dua yang sudah aku sebutkan, mungkin Kak Febri ada tambahan, Kak? Ya, kalau misalkan teman-teman masih merasa kurang nih dari informasi apa sih yang bisa dicari lagi, teman-teman buka website IDX. Mungkin kamu bisa dibantu. Di IDX, ini teman-teman bisa sambil dicatat ya, buat referensi. Di idx.co.id. Nah, jadi perdagangan saham yang ada di Indonesia itu dinaungi oleh suatu perusahaan swasta. Nah, perusahaan ini namanya IDX. Nah, di IDX ini teman-teman semua informasi yang berkaitan dengan pasar modal, saham, obligasi, reksadana itu ada di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cari informasinya, itu teman-teman bisa cari di laporan tahunan, namanya annual report. Nah, teman-teman bisa cari di laporan keuangan dan tahunan. Nah, coba Kak Anwar ganti itu jadi laporan tahunan. Kita pakai kode apa nih, Kak? Ganti. Ciputra mungkin ya. Ya, Ciputra. Nah, teman-teman ketik nih, Ciputra Development Tbk. Kemudian teman-teman cari tahun mana sih yang mau teman-teman analisis. Misalnya kita ganti ke tahun 2020. Ini yang terbaru nih ya. Oh, nggak ada ya. Coba kita mundur setahun lagi ke 2019. Harusnya sudah ada. Nah, teman-teman lihat ya, ada kan ya. Nah, itu teman-teman bisa diklik. Ini adalah laporan tahunan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah bekerja nih, biasanya kan ada satu masa di mana
wah perusahaan harus diaudit, ada masa audit gitu kan, ada audit internal dan audit eksternal yang melakukan visit untuk ya tanya-tanya sebagainya. Nah ini hasilnya tuh ini, jadi annual report atau laporan tahunan. Nah di laporan tahunan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi-informasi lebih lengkapnya nih. Jadi nggak hanya company profile. Nah ini tadi ya aku disebutin Pak Ciputra ya, dia sebagai founder dari Ciputra Developments. Mungkin Kak Anwar bisa ke ini ya daftar isinya ya. Di sini nggak hanya berhubungan dengan non finansial ya teman-temannya. Jadi dari non finansial, dari profilnya, kemudian dari pemilik perusahaannya, pemegang sahamnya, kemudian dari faktor keuangannya, ada laporan keuangannya, itu semua terangkum di laporan tahunan. Nah teman-teman bisa lihat ya, kita coba lihat ke tuh kan ada ya di halaman ke 44 itu kan ada profil dewan direksi, profil dewan komisaris. Kemudian tadi itu di halaman 82 ada prospek usaha. Jadi ke depannya nih Ciputra ini masih bisa bersaing atau enggak sih dengan emiten-emiten lain yang bergerak di bidang yang sama seperti itu. Nah mungkin untuk gambaran singkatnya sih itu ya dari website perusahaannya langsung, dari website di sekuritas atau di website IDX. Jadi teman-teman bisa cari informasi di situ. Untuk lebih lengkapnya mungkin kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut, mungkin bisa nanti tanya sama aku atau Kak Febri atau dengan tim. Mungkin sekian. Terima kasih, Bu Ros. Ya, terima kasih Kak Febri, Kak Febri, dan Kak Hairul. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu khawatir, ini baru tahap pertama mengenai company profile-nya. Jadi di sini sudah dijelaskan dengan gamblang tadi bagaimana sih cara melihat kita terkait dengan company profile-nya. Kalian nanti boleh membandingkan terlebih dahulu dari kelima saham yang ada. Nah, kira-kira kalian tertariknya dengan saham konstruksinya kah, dengan saham kelapa sawit, dengan perusahaan kelapa sawit kah, perusahaan apa namanya konstruksi dan sebagainya. Jadi itu semuanya diakses dengan gratis ya, dengan fee, nggak perlu login, nggak perlu apa. Baik yang tadi sudah disampaikan sama Kak Patrick terkait dengan riset dari suatu perusahaan yang masuk ke salah satu sekuritas tadi, itu juga masuknya juga free ya, nggak perlu login terlebih dahulu. Bener ya Kak Hairul ya? Nggak perlu login ya tadi ya. Jadi kalian bisa langsung masuk aja, kemudian masuk ke new risetnya. Nah di situ ada beberapa riset-riset terkait dengan company profile-nya dari beberapa emiten yang akan dilombakan. Baik teman-teman semuanya, mungkin ada tambahan? Boleh apapun itu, mumpung Kak Febri sama Kak Patrick sangat bersedia sekali untuk menerima pertanyaan dari kita. Silakan. Selamat sore Pak Sunarto. Pak Sunarto. Iya Bu, sore. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Iya Pak, ini anak-anak kami nih Pak. Iya Bu. Kami mencoba memberikan sedikit apa sih namanya gambaran-gambaran Pak terkait dengan stok ini gitu. Baik, tadi sebagian mahasiswa yang akan ikut juga sudah join sih Bu tadi, ada beberapa. Iya ya, alhamdulillah. Yap. Nanti mohon tambahannya juga ya Pak Sunarto terkait dengan ini karena nanti ada beberapa, nanti saya akan informasikan lanjut ke Pak Sunarto. Oh, Jadi baik. setelah progresnya dari mereka nanti kita ada yang perlu kita cek. Nah di minggu ketiga atau minggu keempat nanti kita akan soundingkan lagi Pak Sunarto ya. Baik, siap Bu. Biar ini Pak lebih mateng dan mereka ada gambaran terkait dengan ini. Baik. Ya, thank you buat Kak Patrick sama Kak Febri sudah berbagi hari ini. Insya Allah bermanfaat sekali pada hari ini. Bermanfaat, iya benar Pak. Saya juga baru tahu Pak, ternyata minyak kelapa sawit itu naiknya karena itu. Karena saya juga gak terlalu ngeh dengan itu. Taunya oh minyaknya kok sekarang jadi mahal gitu. Namanya emak-emak ya. Siap. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau cukup mungkin
kita bisa next untuk ke shortcast selanjutnya ya, insya Allah. Bisa silahkan kalau memang sudah selesai tidak ada pertanyaan lagi. Bu Nur Asmalia, apakah ada pertanyaan Bu? Ibu Nur, ada tambahan? Oh, tidak ada tambahan. Belum ada tambahan. Ya, Baik, mungkin ada sedikit tambahan dari Kak Febri untuk informasi. Boleh. Kepada Kak Febri, apakah sudah bisa tersambung, Kak? Iya. Terima kasih Khairul. Jadi sedikit mau menambahkan Bu, untuk teman-teman yang baru pemula atau baru awal di riset ini, sebelum memutuskan untuk menganalisis perusahaannya, coba teman-teman baca-baca dulu terkait industrinya, karena di sini dari panitia menyediakan 5 sektor yang berbeda, yang dimana itu penanganannya atau analisisnya juga berbeda-beda, di mana ada konstruksi, ada departemen store, ada perkebunan kelapa sawit, ada pertambangan batu bara, dan ada properti. Di mana itu juga kebijakan makroekonominya dan mikroekonominya juga berbeda-beda. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah bisnis atau sektornya. Jadi teman-teman mungkin bisa diskusi dulu ke partnernya, tahu ke yang lainnya supaya tidak terjebak di kebingungan nantinya. Karena itu nantinya kita di sini akan membantu teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman pastikan dulu pemilihan sektornya itu harus tepat. Ya, oke baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Febri. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Setelah berpartisipasi pada kegiatan siang hari ini, sedikit mengingatkan teman-teman untuk anniversary ini, untuk Stockcast competition itu di sini tertulis pendaftaran early bird-nya dari tanggal 11 sampai 26 dan reguler dari 27 sampai 17 November. Untuk teman-teman yang mendaftar itu tidak perlu mengumpulkan tidak perlu harus papernya harus jadi dulu untuk mendapatkan early bird. Jadi teman-teman bisa daftar terlebih dahulu karena batas pengumpulan papernya itu nanti tanggal 20 sampai 25 November. Jadi untuk mendapatkan harga lebih murah bisa mengikuti early bird gelombang pertama. Untuk pengumpulan papernya nanti bisa terakhir juga tidak apa-apa. Yang penting tidak lewat dari batas pengumpulan paper yang telah disediakan oleh panitia. Untuk short course selanjutnya itu yang part 2 itu insya Allah akan diadakan minggu depan mengenai fundamental analisis dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi untuk teman-teman yang telah hadir di sini bisa nih cari tahu dulu mengenai perusahaan yang udah dipilih, yang ada 5 tadi, ada Waskita, ada TPAG, ada Ciputra dan lain sebagainya, untuk dipertanyakan di dalam grup nanti. Jadi teman-teman itu pada saat pembuatan paper itu teman-teman dimentori langsung oleh Kak Febri sama Kak Petra juga yang nanti masuk ke dalam grup tersebut dan menjelaskan secara langsung. Jadi kita bisa langsung tanya jawab di dalam grup tersebut. Jadi nggak harus mengadakan Zoom meeting seperti ini. Tapi jika teman-teman ingin mengadakan, nanti bisa disesuaikan dengan mentornya juga. Gitu. Ya, sedikit tambahan boleh ya, Khairul. Ya, jadi teman-teman semuanya terkait hal ini, apa yang tadi sudah disampaikan dengan Kak Febri, kalian boleh mencari-cari informasi, boleh bertanya-tanya dengan mungkin dosen mata kuliahnya terkait dengan emiten-emiten yang ada, kemudian nanti bisa dipersiapkan dengan company profile-nya, dipersiapkan juga laporan keuangannya untuk bisa kalian tanyakan. Bisa kalian tanyakan untuk next course-nya.
Jadi yang tadi sudah disampaikan sama Kak Hairul, kalau minggu depan itu adalah mengenai fundamental analysis, berarti kita sudah mempersiapkan terkait dengan fundamentalnya. Jadi kalian minimal sudah mendownload lah terkait dengan annual report-nya tadi. Minimal karena sudah ada laporan keuangannya. Jadi ketika besok dijelaskan sama Kak Febri sama Kak Petri, kalian bisa langsung praktek. Gitu ya mungkin Kak Hairul ya. Jadi bisa langsung ditanyakan ya. Jadi lebih ke tanya jawab ya. Lebih ke tanya jawab terkait dengan emiten-emiten yang mungkin kalian akan mau pegang terkait hal ini. Oke, sebelum ditutupnya acara, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Jika tidak ada yang ingin bertanya, akan kita akhiri. Untuk absensi, jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi kehadirannya. Baik, sepertinya ada satu pertanyaan lagi, Kak. Apakah ingin dijawab atau nanti sekarang saja? Baik. Untuk pertanyaan ini ada dari Kak Magenta Surya. Kak izin bertanya, maksud dari total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali, itu maksudnya seperti apa? Baik. Oke. Makasih Kak Genta atas pertanyaannya lagi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman juga bingung nih ya, bedanya apa sih total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali? Biasanya kalau ada kata-kata kepentingan entitas induk sama diatribusikan kepada yang non-pengendali itu, biasanya teman-teman bisa temuin di laporan keuangan. Biasanya kalau nggak di bagian ekuitas itu, ada juga di bagian laba. Nah, simpel lagi nih, kalau misalkan yang diatribusikan kepada entitas induk itu adalah ekuitas atau laba yang memang akan didapatkan oleh si perusahaan induk. Tadi kan aku juga jelasin ya, sama KPB juga jelasin kalau perusahaan itu tuh ada juga anak-anak usahanya. Nah, biasanya kalau yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu adalah modal ataupun laba yang memang didapatkan oleh si perusahaan induk. Kemudian kalau kepentingan non pengendali itu lebih ke anak-anak usahanya. Kalau misalkan perusahaan ya yang baik, harusnya sih biasanya labanya itu lebih besar ke induknya daripada ke anak-anaknya. Kan ada kasus kalau kemarin sempat jadi perbincangan ya, kasusnya di Telkom. Perusahaan induknya kok penopangnya dari anaknya, labanya malah lebih besar dari anaknya. Itu kan juga sempat jadi lucu kan. Oh gitu kan, ngapain jadi anak usaha, mendingan jadi perusahaan sendiri aja gitu kan. Nah itu informasi-informasi seperti itu teman-teman bisa dapatkan di laporan keuangan. Nah teman-teman bisa lihat tuh angkanya. Kalau misalkan, jadi intinya kalau misalkan ada kata-kata entitas induk, itu adalah modal yang dipunya sama si induknya, ataupun laba yang akan didapatkan oleh induknya. Kalau misalkan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali, berarti itu yang dimiliki sama si anak-anak usahanya. Simpelnya seperti itu. Mungkin sekian ya, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Genta. Dari Kak Febri, apakah ada tambahan, Kak? Oke, pertanyaan bagus. Pertanyaannya, maksud dari total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Biasanya kalau teman-teman ada baca kepentingan non-pengendali itu perusahaan grup. Apa itu perusahaan grup? Perusahaan yang memiliki anak perusahaan. Contohnya PT ABC atau yang biasa kita sebut PT Indofood lah. PT Indofood itu kan induk. Nah, di bawah PT Indofood itu ada PT ICBP. PT ICBP itu adalah anak dari perusahaan Indofood. Nah, itu bisa disebut kepentingan non-pengendali. Nah, lalu pertanyaannya, maksud dari totalnya, semakin besar kepentingan non-pengendalinya, maka semakin kecil juga persentase saham dari saham induk. Nah, gimana tuh maksudnya? Semakin besar kepentingan non-pengendalinya,
maka semakin kecil dari saham induk. Bingung kan pada? Jadi gini, ini kan saham A. Saham A itu punya anak 3. Saham A itu punya anak 3. Saham PT B, PT C, PT D. Nah, PT B sama PT C ini kepemilikan saham A itu ada 99%. Namun di PT D kepemilikan saham A ini hanya sebesar 10%. Jadi otomatis ketika saham A itu induk itu, kepemilikan di saham D itu kecil dong. Ya kan? Berarti kepentingan non pengendalinya itu besar di saham D. Karena saham D itu si PTA itu tidak memiliki seluruhnya, hanya segelintir aja. Jadi seperti itu. Karena kepentingan induk itu ialah kepentingan bersama satu grup. Jadi semua perusahaan itu anak-anak itu dicatat satu ekuitas. Sedangkan kalau kepemilikan sahamnya kecil, berarti kepentingan non pengendalinya itu agak lebih besar. Seperti itu gambarannya. Saya juga baru pelajari ini kok. Jadi seperti itu gambarannya, Ibu. Jadi otomatis kalau pemilikan anaknya itu lebih besar, lebih kecil, berarti kepentingan non pengendali itu nantinya besar. Karena dia tidak memiliki porsi yang cukup besar untuk mengklaim itu sebagai equity-nya. Ya, sedangkan kalau di anak itu besar, berarti nanti kepentingan non pengendalinya kecil karena dia berhak mengklaim aset atau equity dari anak tersebut. Seperti itu. Jatuhnya mungkin kepemilikan tidak langsung ya antara A ke B. Ya, betul. Kepemilikan tidak langsungnya. Ya. Oke, mungkin nggak usah terlalu rumit terkait dengan hal itu gitu ya. Sebenarnya itu sudah dipelajarin kalau kalian sudah semester 5, biasanya kalian sudah pelajarin semester 6 kalian sudah pelajarin di laporan konsolidasi itu nanti. Iya, masuknya ke laporan keuangan nanti analisis laporan keuangan itu. Ya. Belum sampai situ, nanti pelajarannya tuh part by part aja. Ya, jadi biar lebih enak kalian nanti maksudnya lebih jelas. Makanya itu tetap ikutin terus part by part dari short course-nya ini. Gitu ya Kak Febri mungkin ya. Karena dari masing-masing part-nya akan berbeda materi yang akan kita bahas. Iya, nanti pada pertemuan selanjutnya nanti kita bahas mengenai ini kali ilustrasinya aja. Ilustrasinya aja. Soalnya ini kan hari ini kan pembahasan tentang company profile. Mungkin selanjutnya mengenai analisis finansialnya, analisis keuangannya. Baik, itu aja Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, akan ditutup kegiatan pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kegiatan part pertama dari runtutan short course riset saham. Untuk part selanjutnya adalah mengenai fundamental analysis yang akan diadakan pada minggu depan. Terima kasih kepada saya selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya dan juga kepada mentor Kak Febri dan juga Kak Patrick dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Saya Hairul Anwar selaku MC pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim GI, terima kasih